Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari ISPAT ini menjelaskan tentang peran teknologi informasi atau sistem informasi di masa pandemi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat atau mesin yang diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal supaya lebih mudah dan efisien. Pada saat ini, teknologi berkembang semakin cepat, canggih, dan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Segala pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan adanya teknologi tersebut. Menurut KBBI, ada dua pengertian teknologi, yaitu teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dua, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Next, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini di dalam proses bisnis. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer sistem TIK dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan permata teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dengan proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Next, saya akan menjelaskan pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan wabah besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu, biasanya hingga penyakit yang serius seperti Middle East, Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau SIVARS, akut respiratory syndrome SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan pada Cina Desember 2019. Kemudian diberi nama SIVARS, akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit coronavirus di SARS-CoV-2, COVID-19. Next, dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memiliki seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba. Pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka survei pada pekerja dalam menjaga kelangsungan ekonomi. Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama adalah dampak jangka pendek yang dirasakan banyak keluarga di Indonesia, di kota maupun di desa. Di Indonesia, banyak keluarga yang kurang familiar melakukan sekolah di rumah. Next. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Demikian juga problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial terpapar sakit karena COVID-19 ini. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terjadi, terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak pelak di desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan. Sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Pendidikan siswa bergerak secara online dan banyak trial dan error dengan sistem yang tidak ada kepastian. Malah banyak penilaian yang banyak dibatalkan. Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok masyarakat yang Indonesia yang terpapar dampak jangka panjang dari COVID-19. Next. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antara kelompok masyarakat dan antara daerah di Indonesia. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, menjaga tangan, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 atau coronavirus disease yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja,
tapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Next, apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring atau dalam jaringan, guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif dan walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Next. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif berdampak positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Dampak positif ini memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencari tunjangan pendidikan yang lebih maju. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan media daring, namun penggunaan teknologi pun tidak ada masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya aktivitas belajar dengan metode daring, diantaranya adalah varian masalah yang menghambat terlaksananya aktivitas belajar dengan metode daring diantaranya adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, dan kurang rapinya siap penyelenggaraan. Peran teknologi terhadap dunia pendidikan. Peran teknologi dalam pendidikan yang menunjukkan bahwa teknologi pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pembelajaran daring juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurang cepatnya respon atau umpan balik antara peserta didik dan tenaga pendidik, minimnya kontrol dari guru. Untuk itu, peran orang tua sangat dominan dengan memberikan termotivasi dan mengontrol peserta didik dalam belajar. Kelemahan berikutnya yaitu pendidik memerlukan waktu lebih lama dalam mempersiapkan materi karena harus membuat konten digital terlebih dahulu, dan mungkin terjadinya kebingungan dan frustasi. Namun faktanya pelaksanaan belajar daring sangat tergantung pada teknologi. Dampak positif belajar dengan metode daring adalah memicu percepatan transformasi pendidikan, muncul aplikasi pembelajaran online, jumlah kursus online yang gratis, munculnya kreativitas tanpa batas, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Next. Dampak COVID-19 bagi dunia ekonomi. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Mitra Pembangunan Indonesia siap membantu dalam upaya ini. Next, hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dampak negatif terhadap peran sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih baik tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dengan diterapkan teknologi informasi dapat memberikan waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa kehidupan manusia saat ini telah memiliki kecenderungan terhadap informasi ini. Pandemi COVID-19 telah memberikan efek domino, mulai sektoral, kesehatan, sosial, dan ekonomi keuangan. Namun aktivitas ekonomi harus terus berjalan dengan tetap memperhatikan sektor kesehatan. Next. Ekonomi digital telah membuat berbagai aktivitas menjadi jauh lebih efisien, ramah inovasi, dan bisnis model yang beragam. Ekonomi digital juga punya ruang berkembang dan menciptakan level playing fields yang sama untuk semua orang. Selain itu, ekonomi digital ikut mendorong inklusi sehingga menjadi mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka. Ekonomi digital telah membuat aktivitas menjadi jauh lebih efisien, ramah inovasi, dan bisnis model bisa beraneka ragam. Dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi. Penurunan permintaan mentah dari luar negeri akan mengganggu sektor ekspor Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan bahan mentah tersebut. Ekspor dan impor barang akan terganggu, contohnya Cina merupakan negara ekspor terbesar di dunia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Dampak positif COVID-19 terhadap ekonomi.
Peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. 2. Penurunan okupansi hotel, kekhawatiran terhadap menular ke virus corona atau COVID-19, membuat masyarakat dengan enggan berpergian. Hal ini juga berdampak pada kelangsungan usaha bisnis tour and travel. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Saya Rizky Armanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.